Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari setelah Novel Baswedan CS dipecat, penyidik KPK telah memanggil Anies Baswedan dalam perkara korupsi. Sumber saya dari YouTube. Sebelum Novel Baswedan dipecat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana Anies Baswedan tidak pernah memanggil Anies Baswedan terkait dengan pengadaan tanah untuk membangun rumah rakyat dengan uang muka 0%. Sedangkan pejabat lainnya, yaitu selaku bawahannya Kepala Dinas Perumahan DKI, dijadikan tersangka. Setelah Novel Baswedan CS dipecat, penyidik KPK telah memanggil Anies Baswedan selaku Gubernur DKI untuk diperiksa sebagai saksi, serta mengembangkan penyelesaian kasus pengadaan tanah dengan uang muka 0%. Bila dari hasil pemeriksaan Anies Baswedan ditemukan minimal dua alat bukti, dapat menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, sebagai penanggung jawab utama atas pengadaan tanah untuk membangun rumah rakyat dengan uang muka 0%. Karena pembangunan rumah dengan uang muka 0% ini merupakan program Anies Baswedan ini pada waktu kampanye Gubernur DKI tahun 2019. Besar dugaan saya Anies Baswedan terlibat perbuatan korupsi dan mungkin akan ditetapkan sebagai tersangka atas pengadaan tanah untuk membangun rumah rakyat dengan uang muka 0% yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya hukuman mati, 2 hukuman seumur hidup, 3 hukuman badan maksimal 20 tahun. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman mati dengan 4 syarat, yaitu 1. Negara dalam keadaan darurat yang dinyatakan dalam undang-undang. Jadi negara ini kalau dinyatakan dalam undang-undang, negara dalam keadaan darurat, maka dapat dikenakan hukuman mati. Kedua, gempa bumi. Bahwa gempa bumi ini banyak jenisnya, yaitu tsunami lah, gunung meletus, dan juga gempa dan juga termasuk virus corona. Ini semua termasuk bencana alam ini. Bencana alam ini tidak bisa dilawan ini, hanya bisa dihindari. Dan kalau ada orang melakukan korupsi dalam kondisi bencana alam, dapat dikenakan hukuman mati. Mengulangi perbuatan korupsi. Jadi mengulangi perbuatan korupsi ini, seseorang pernah melakukan perbuatan korupsi yang sudah diputus oleh hakim. Setelah selesai menjalani hukumannya, belum lewat waktu 5 tahun, melakukan perbuatan korupsi lagi. Jadi dapat dikenakan hukuman mati. Resesi keuangan dan ekonomi negara, di mana negara dalam kondisi resesi ekonomi maupun resesi keuangan, di mana ada orang melakukan perbuatan korupsi dalam kesulitan negara, maka orang tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Jadi salah satu syarat dari 4 syarat dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati. Saat ini di dunia, bahkan di negara Indonesia dan termasuk kota Jakarta, dalam kondisi bencana alam dalam bentuk virus corona, maka dapat dijatuhkan hukuman mati
bagi pelaku korupsi. Bagi pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Inilah yang dapat dilakukan tindakan-tindakan hukum kepada orang melakukan perbuatan korupsi tersebut. Jadi saya lihat, harapan saya Anies Baswedan mempertanggungjawabkan perbuatan korupsi yang dilakukannya. Jangan hanya mengorbankan bawahannya Kepala Dinas Perumahan DKI. Karena bagaimanapun dia sebagai Gubernur DKI yang paling bertanggung jawab terkait pengadaan tanah untuk pembangunan rumah rakyat untuk uang muka 0% tersebut. Dia yang paling bertanggung jawab, malah yang jadikannya tersangka adalah bawahannya selaku Kepala Dinas Perumahan DKI. Hal ini adalah tidak baik, sehingga perlulah, maka sudah tepatlah penyidik KPK yang baru ini memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangannya, dan mungkin nanti perkaranya dapat dikembangkan. Kalau nanti dikembangkan ada minimal memenuhi 2 alat bukti, maka Anies Baswedan dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengadaan tanah uang muka dengan uang 0% tersebut, di mana ancaman hukumannya ada 3 ini. Hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman badan 20 tahun. Dan dapat dikenakan hukuman mati berdasarkan 4 syarat, yaitu syarat pertama dalam keadaan bahaya, yang dalam keadaan darurat yang disebut dalam undang-undang, dan juga dalam keadaan gempa bumi atau bencana alam, dalam mengulangi perbuatan korupsi, keempat dalam resesi keuangan dan ekonomi negara. Maka salah satu syarat tersebut dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati. Padahal sekarang negara Indonesia dalam kondisi virus corona atau pandemi virus corona, maka dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.